Bertemu lagi bersama kami teman-teman di Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Kali ini yang akan menjadi pembahasan kita tidak kalah menariknya dengan video yang kami share sebelumnya, yaitu tentang istilah-istilah yang terdapat pada pekerjaan konstruksi baja. Kalau video sebelumnya telah membahas istilah yang berasal dari bahasa asing, kali ini yang tak kalah penting juga Anda ketahui adalah istilah yang berasal dari daerah atau istilah lokal. Kami sebut istilahnya dari lokal karena di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu sering ditemukan perbedaan. Pengenalan tentang istilah-istilah ini penting Anda ketahui guna memudahkan pelaksanaan pekerjaan baja tentunya. Misalnya ketika bertemu dengan klien yang berasal dari satu daerah, tentunya di daerah tersebut komponen-komponen konstruksi baja bisa jadi berbeda dengan yang di daerah Anda. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika Anda mengetahui sejauh mana istilah-istilah tersebut supaya komunikasi bisa terbangun dengan baik. Yang pertama, berkaitan dengan istilah lokal, hubungannya dengan pekerjaan konstruksi baja, yaitu roll. Roll di sini bukan berarti meteran yang panjang ya teman-teman, tapi roll itu berasal dari istilah lokal khususnya daerah Pulau Jawa, Jawa Tengah, yang artinya adalah bending, sama dengan bending. Nah, bending ini tempo hari di video sebelumnya sudah kami bahas, yaitu proses pembentukan material supaya menjadi lengkung atau bengkok. Itu dalam istilah lokal bending disebut roll. Yang kedua adalah pail, teman-teman. Pail ini bukan ukuran kaleng cat ya. Jadi pail juga ada menjadi satuan ukuran kemasan cat. Satu kaleng biasanya 20 atau 25 kilogram ya. Tetapi pail yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi baja sama dengan elevation. Elevation atau elevasi atau titik elevasi suatu komponen konstruksi baja. Jadi pail ini sekali lagi bukan ukuran kaleng cat. Yang berikutnya teman-teman adalah tangkep. Tangkep ini bukan tangkap ya, ditemukan atau ditangkap, tapi tangkep ini EP, jadi bukan AP yang di terakhir ini, tangkep. Artinya sama dengan double. Istilah ini ditujukan pada material baja profil yang sejenis dan dipasang saling berhadapan. Contohnya begini teman-teman, saya ambil dari print preview AutoCAD ini. Jadi yang pertama ini terdapat dua besi CNP saling berhadapan begini. Nah, ketika dilakukan pekerjaan tangkap atau didouble, maka bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi tangkap itu adalah menyatukan dua buah material baja profil yang sejenis dengan saling berhadapan seperti ini. Nah, selain besi CNP, besi UNP juga bisa ditangkap, didouble, maksudnya seperti ini teman-teman. Ini gambarnya, besi UNP ini saling berhadapan lalu ditangkap atau didouble menjadi bentuknya kotak seperti ini. Nih. Dan yang terakhir jenis besi siku juga bisa dilakukan tangkap atau double. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi 3 macam besi inilah yang pantas disebut atau diarahkan dengan kata tangkap atau didouble tadi, yaitu besi CNP, besi UNP, dan besi siku. Nah, terkait dengan pelaksanaan
menangkap besi profil ini, biasanya penulisan dimensi material di awal ditulis dengan angka 2 CNP. Nanti di sini ada dimensi material selengkapnya. Demikian juga ini 2 WinP titik-titik. Demikian juga ini besi siku. Di depan biasanya ditulis 2 besi siku ukuran titik-titik atau 2 L titik-titik. Ya, begitu teman-teman ya. Itulah definisi dari tangkep. Jadi kata tangkep ini, istilah lokal ini tidak berlaku untuk semua jenis material baja profil, melainkan hanya 3 jenis material ini. Selanjutnya teman-teman, istilah lokal yang berkaitan dengan jenis alat ini yang lebih banyak karena berkaitan dengan dari mana tukang itu berasal. Jadi biasanya istilah-istilah di mana dia berasal itu yang dipakai sehari-hari dalam aktivitas mereka melakukan pekerjaan konstruksi. Misalnya ini teman-teman, blender. Blender ini adalah alat potong baja yang menggunakan nyala api atau nama selengkapnya adalah blender potong. Contohnya seperti ini teman-temannya. Nih. Jadi alat kerja blender itu macam-macamnya ini teman-teman. Satu rangkaian dia seperti ini sehingga bisa menghasilkan nyala api dengan ditekan angin lalu bisa memotong material besi baja. Itu teman-teman. Ini blender. Jadi bukan blender alat dapur oleh ibu-ibu ya untuk menggiling bumbu atau buah, tetapi blender yang dimaksud di sini adalah alat potong ini teman-teman. Jadi sebenarnya nama alat ini selengkapnya adalah blender potong kalau dalam bahasa Indonesia. Demikian teman-teman. Yang selanjutnya adalah box. Box ini adalah alat erection baja berupa tiang yang terbuat dari rangka baja atau pipa besi dengan ketinggian tertentu. Jadi seperti ini teman-teman. Maaf, kita buka di ini teman-teman. Box itu dipakai untuk menaikkan tiang kolom, memasang baja, balok baja maksud kami, dan memasang kuda-kuda. Umumnya digunakan untuk keperluan itu saja, yaitu memasang tiang kolom, memasang balok, dan memasang kuda-kuda dengan catatan menggunakan alat box ini hanya dengan cara manual. Jadi box di sini sama fungsinya dengan ini scaffolding ini, teman-teman, perancah ini. Dia hanya sebuah tiang yang menjadi alat bantu untuk memasang atau alat bantu bagi tukang untuk naik ke ketinggian tertentu. Itulah box teman-teman. Ini saat ini sudah jarang dipakai karena sudah kebanyakan erection baja dilakukan dengan menggunakan alat berat kren. Jadi box ini eksis sekitar tahun 2005 ke bawah. Pada saat itu alat berat kren dianggap masih sangat mahal sehingga pelaksanaan erection baja dilakukan dengan cara manual dan menggunakan alat box salah satunya yang diperlukan untuk erection baja waktu itu. Yang berikutnya teman-teman bodem. Bodem ini sama dengan palu besar standar atau kriteria besarnya seberapa ya berarti 3 kg sampai 5 kg berat bodem tersebut. Yang berikutnya teman-teman drip. Drip ini sama dengan drip penitik. Jadi dalam istilah lokal atau daerah kadang terjadi
singkatan-singkatan atau pemenggalan-pemenggalan dari nama alat yang sebenarnya. Jadi nama lengkapnya adalah drip penitik, tetapi sering disebut di lapangan hanya drip saja, begitu teman-teman ya. Fungsinya adalah untuk membuat titik bor. Jadi ketika Anda melakukan pengeboran untuk membuat lubang baut biasanya, maka diperlukan alat drip penitik ini untuk menentukan titik bor itu supaya tidak meleset. Atau bisa juga dipakai saat memasang baut. Jadi ketika baut ini hendak dipasang ini teman-teman, drip penitik itu dimasukkan dulu ke lubang ini supaya posisi lubang tidak bergeser antara yang satu dengan yang lain sehingga pemasangan baut ini bisa dilakukan lebih cepat. Itulah drip penitik teman-teman. Jadi fungsinya ada dua, untuk membuat titik lubang baut sebelum dilakukan pengeboran, juga dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk memasang baut di lapangan. Istilah berikutnya teman-teman, grindo. Grindo ini jelas berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah mesin gerinda. Mesin gerinda ya teman-teman. Nah, kriteria mesin gerinda atau alat potong gerinda yang sering dipakai untuk konstruksi baja ada dua. Jadi di sini belum ada penjelasannya lebih detail, saya kira di bawah nanti ada ya teman-temannya. Jadi istilah grindo ini tidak spesifik untuk menjelaskan salah satu jenis mesin gerinda yang dimaksud. Jadi berlaku untuk kedua macam mesin gerinda, disebut grindo. Yang berikutnya geraji. Geraji ini adalah alat potong gergaji, bukan mesinnya, alat potong gergaji. Yang berikutnya mungkin yang sangat asing bagi teman-teman dan ini memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pun tidak ada namanya setahu kami, demikian, yaitu alat kaul. Kaul ini berguna untuk memutar posisi permukaan baja WF atau baja HBM. Jadi garis bawahi kedua material baja ini, WF dan HBM. Alat ini khusus digunakan untuk memutarbalikkan permukaan IWF dan HBM. Yang mana terbuat dari besi beton diameter 25 mili atau lebih. Jadi kaul itu terbuat dari besi beton diameter 25 dan bentuknya menyerupai huruf F. Jadi seperti huruf F bentuknya teman-teman. Besi beton itu dibentuk supaya menyerupai huruf F. Begini teman-teman. Nah, saat ini alat ini juga sudah mulai langka. Karena apa? Karena alat berat juga semakin banyak digunakan pada saat fabrikasi. Kalau dulu fabrikasi lebih dominan dilakukan dengan cara manual, maka ketika hendak memutarbalikkan atau memindahkan permukaan besi WF dan besi HBM selalu menggunakan kaul. Tapi saat ini sudah menggunakan alat berat keren. Demikian keberadaan kaul saat ini teman-teman. Yang berikutnya, istilah lokal yang sudah tergolong langka adalah lier. Lier ini bukan pembohong ya teman-teman. Pembohong dalam bahasa Inggris disebut lier, tapi lier di sini adalah alat untuk menaikkan kuda-kuda baja secara manual yang digunakan secara bersamaan dengan box tadi yang kita bahas di sini. Ini alat ini. Dan dengan alat tambang dan takel. Nah, tambang dan takel mungkin di bawah nanti ada penjelasan berikutnya. Jadi pemakaian alat
liar ini tidak bisa sendirian, melainkan harus bersama-sama dengan 3 jenis alat ini, teman-teman, yaitu box, tambang, dan takel. Jadi boleh disebut menjadi 4 serangkai supaya bisa digunakan secara maksimal. Yang berikutnya teman-teman, alat ukur meteran roll. Nah, meteran roll ini maksudnya bukan meteran yang dibending atau dibengkokkan seperti istilah yang kita temukan tadi di atas ya teman-teman. Ini roll. Roll kalau dalam bahasa daerah disebut proses pembentukan agar material baja menjadi lengkung atau bengkok, tetapi ketika kata roll dipasangkan menjadi bersamaan dengan meteran, itu artinya alat ukur pita yang terbuat dari lempengan plat baja yang sangat tipis dan memiliki panjang 30 hingga 50 meter. Jadi di sini meteran roll artinya meteran yang terbuat dari lempengan baja dan sangat panjang. Dan lempengan baja tersebut juga sangat tipis. Jadi bukan meteran yang dibengkokkan. Tetapi kalau kita artikan juga karena meteran ini sangat tipis, tentu dia sedikit elastis. Sehingga bisa juga mudah untuk dibengkok-bengkokkan tanpa menggunakan mesin bending. Yang berikutnya teman-teman, mal. Mal ini bukan mall ya teman-teman, bukan mall atau gedung perbelanjaan, mall, tapi mal. Mal ini juga berasal dari istilah lokal, yaitu sejenis mockup yang terbuat dari kertas dan digunakan sebagai cetakan material yang hendak dipotong atau dibuat lubang. Mal tersebut sengaja dibentuk sesuai dengan ukuran realnya dan menggunakan skala 1:1. Seperti ini teman-teman contoh mal ini. Di sini ada 4 macam mal. Ini. Yang pertama bentuk sudut seperti ini. Oke, sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa 4 macam mal inilah yang sering dipakai untuk pekerjaan konstruksi baja. Ini untuk membuat sudut kemiringan kuda-kuda biasanya. Nah, mal yang nomor 3 ini adalah mockup yang akan digunakan untuk membuat plat buhul atau plat simpul kuda-kuda Cremona. Nah, dengan adanya mal seperti ini, maka dipastikan lubang baut sebanyak ini tidak bakal meleset. Inilah fungsi mal itu sebenarnya teman-teman untuk pembuatan kuda-kuda Cremona khususnya itu teman-temannya. Yang berikutnya adalah mal yang berbentuk seperti ini teman-teman. Yang nomor 4 ini biasanya digunakan untuk material pipa. Material pipa itu kalau disambung, dia pemotongannya harus menggunakan mal. Jadi tidak boleh potong tegak lurus, teman-teman. Jadi ini mal nomor 4 ini digunakan untuk memotong material besi pipa. Nah, mal yang kedua ini teman-teman, ini digunakan untuk membuat baja kastela. Ini malnya seperti ini teman-teman. Seperti mata gergaji, tapi sebenarnya ini untuk membuat lubang, membentuk lubang pada baja WF sehingga baja WF itu berubah bentuk menjadi baja kastela. Itulah teman-teman terkait ragam jenis dan fungsi mal konstruksi baja. Yang berikutnya teman-teman plong. Plong itu adalah
lajur ruang kosong antara dua buah tiang kolom. Jadi ini teman-teman. Di sini mungkin Anda lihat ada tiang kolom berdiri di sini satu, terus di sini satu, terus yang sebelah sana juga ada satu di sini. Ini. Nah, celah di antara dua tiang ini itulah yang disebut dengan plong. Demikian teman-teman. Dan plong ini tidak ditujukan untuk satu arah, tetapi bisa untuk berbagai macam arah. Misalnya seperti ini teman-teman. Di antara tiang kolom ini dan tiang kolom yang berikutnya ini teman-teman, dan yang berikutnya masih ada berdiri satu di sana. Nah, celah ini, ruang yang terjadi pada dua kolom ini namanya plong. Plong teman-teman. Jadi bisa saja pada sumbu X dan sumbu Y. Yang berikutnya teman-teman, circle. Circle itu sama dengan grindo potong. Nah, grindo potong atau dalam bahasa Indonesia disebut gerinda potong itu adalah mesin potong besi yang mana ukuran pisaunya adalah 14 in. Nah, jadi gerinda potong yang besar ini teman-teman. Kalau dalam istilah lokal disebut circle. Jadi lebih mudah membedakan dalam istilah lokal tentang jenis-jenis gerinda. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut gerinda potong itu belum tentu menjurus pada mesin yang memiliki pisau ukuran 14 in. Ini diameter maksudnya teman-teman ya. Ukuran pisau diameter 14 in. Nah, yang berikutnya slab. Slab ini bukan mesin gilingan padi teman-teman ya. Tapi slab ini adalah mesin potong besi dengan ukuran pisau 4 in. Ini diameternya teman-teman ya. Jadi beda sekali, di sini adalah 4 in ukurannya, ukuran mata pisaunya. Sementara di sini yang disebut circle itu 14 in. Jadi sudah jelas sekali bahwa mesin slab ini jauh lebih kecil daripada mesin circle. Nah, mesin slab inilah yang sering digunakan juga untuk menghaluskan permukaan besi. Dan mesin slab ini dalam bahasa Indonesia disebut gerinda tangan. Itu teman-teman. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut gerinda tangan atau gerinda tangan, bukan gerinda potong. Oke, yang berikutnya adalah sikon. Sikon itu alat ukur atau pembuat sudut. Ini jelas mungkin sudah hampir seluruh Nusantara yang mengenal istilah ini, sikon ini. Dan di mana-mana juga banyak dipakai, bukan hanya untuk pekerjaan konstruksi baja, tetapi termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan bangunan lainnya, bahkan untuk pekerjaan non-konstruksi. Yang berikutnya teman-teman adalah tanggem. Tanggem ini sama dengan ragum atau alat penjepit benda yang berfungsi untuk menahan benda tersebut agar tidak bergerak. Nah, ini biasanya dipakai untuk pekerja-pekerja yang berada di bengkel bubut atau bengkel las, teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah takel. Ini juga mungkin yang menjadi asing bagi teman-teman ya. Takel itu sama dengan katrol. Katrol, teman-teman ya. Katrol, di mana katrol itu adalah digunakan untuk mengangkat dan menurunkan satu benda dengan cara manual. Jadi ditarik, maka tali itu akan naik dan bisa juga turun sesuai dengan kekuatan Anda menarik. Nah, saat ini katrol
ini atau takel ini sudah jarang dipakai karena sudah menggunakan chain block. Chain block seperti yang dalam gambar ini teman-teman. Ini chain block. Jadi fungsinya sebenarnya sama antara chain block dengan takel itu sama. Cuma chain block ini dibekali dengan sistem mekanis. Sementara kalau takel itu tidak, dia hanya mengandalkan kekuatan manusia. Oke, yang berikutnya adalah tambang. Tambang atau tali tambang. Oke, yaitu yang terbuat dari serat tanaman atau plastik yang dipilin atau dipilin menjadi satu kesatuan yang menjadi kuat. Di gambar ini contoh tambang itu ini teman-teman. Ini ini tali-tali ini adalah tambang. Yang berikutnya teman-teman yang berkaitan dengan item pekerjaan. Nah, istilah lokal juga sangat banyak di sini, ada berapa ini? Cukup banyak ya. Yang berkaitan dengan istilah yang berkaitan dengan item pekerjaan menggunakan istilah lokal itu cukup banyak. Yang pertama angkul talang. Angkul talang ini sama dengan rangka talang horizontal. Jadi rangka talang itu dalam bahasa daerah disebut angkul talang ya teman-teman. Umumnya terbuat dari besi siku atau dari besi striplat. Yang berikutnya gelogor. Gelogor itu sama dengan balok gelagar. Jadi gelogor itu bahasa Jawa, artinya sama dengan gelagar dan fungsinya mirip dengan regel. Kan tetapi bila ditinjau dari letak pemasangannya, gelagar itu khususnya pada pekerjaan konstruksi baja ya, lebih banyak dipasang di antara kuda-kuda. Jadi pemasangannya di antara kuda-kuda. Sementara regel itu pemasangannya di antara dua buah tiang kolom. Yang berikutnya teman-teman, jarum gording. Jarum gording itu sama dengan sakrut. Pada video sebelumnya pengenalan tentang istilah asing, hal ini sudah kita bahas jadi tidak perlu lagi lebih panjang. Jarum gording ini sama dengan sakrut atau track stang. Kemudian keres angin. Keres angin sama dengan windbrace. Windbrace atau ikatan angin. Jadi nama sebenarnya adalah ikatan angin, bukan keres angin. Jadi cukup beragam ya teman-teman. Kalau dibahas dalam istilah-istilah lokal itu terdapat banyak perubahan kata-kata, namun pada dasarnya hampir mirip. Ini seperti ini keres angin, di mana kalau dalam bahasa Indonesia lebih terkenal dengan istilah ikatan angin. Yang berikutnya teman-teman, kopel sambung. Kopel sambung itu adalah pengaku tambahan yang dipasang untuk menjepit baja profil. Jadi alat tambahan yang dipasang untuk menjepit baja profil yang akan disambung. Contohnya ini seperti ini teman-teman. Contohnya kita keluar dari sini, kita ambil lagi dan profilnya satu gambar yang sudah kami siapkan. Ini teman-teman. Ini. Kopel sambung itu adalah yang blok warna pink ini teman-teman. Misalnya untuk menyambung baja habim seperti ini teman-teman penampangnya. Kalau penampang memanjang seperti ini. Nah, kopel sambungan yang dimaksud adalah ini teman-teman.
ini yang berbentuk kotak ini disatukan dengan las, kemudian yang bagian bawah juga, bagian atas juga, ini penopangnya. Jadi seluruhnya untuk setiap material baja WF maupun baja HBM, kopel sambungnya itu minimal 4 buah, yaitu 2 di sisi kanan dan kiri bagian dalam ini, dan 1 pada sisi bawah sayapnya, dan 1 lagi pada sisi atas sayapnya. Namun demikian, untuk kasus tertentu jumlah plat kopel pada sebuah sambungan balok WF dan balok baja bisa jadi menjadi 1, 2, 3, 4 menjadi 8. Posisinya di mana? Di sini teman-teman. Dia dipasang sebelah sini. Dan sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sehingga bertambah lagi 4 buah. Begitu teman-teman. Itulah arti kopel sambung. Yang berikutnya teman-teman, plendes. Nah, plendes ini sama dengan base plate. Ini singkatan dari plat landas. Jadi kalau dari bahasa Indonesia bisa disingkat menjadi plendes, dan itu sering terjadi untuk beberapa kasus. Seperti ini yang di bawah ini juga teman-teman, plekat. Plekat ini sama dengan cleat plat, yaitu singkatan dari plat lekat. Nah, beberapa video sebelumnya juga hal ini sudah kita bahas sangat dalam, jadi tidak perlu kita bahas lagi lebih lanjut. Yang menjadi penekanan pada istilah-istilah lokal ini adalah dari mana asal-usul kata ini, khususnya yang dua ini, plendes dan plekat. Yang berikutnya teman-teman, istilah lokal yang sangat langka kita dengar adalah rib. Rib ini sama dengan stiffener kalau dalam bahasa Inggris. Yang berikutnya adalah regel. Regel ini tadi di atas sudah disinggung sedikit. Dalam bahasa Inggris disebut T-beam, yaitu sebuah balok pengaku atau pengikat antara dua buah tiang kolom. Yang berikutnya teman, sumpil. Sumpil itu adalah pengaku tambahan yang dipasang menempel pada posisi bagian bawah sebuah balok atau kuda-kuda baja profil. Sumpil di Jawa Barat disebut dengan dagu. Nah, ini yang perlu kita tekankan teman-teman. Ternyata untuk beberapa daerah, satu komponen konstruksi baja itu bisa saja namanya berbeda-beda. Sumpil ini lebih familiar di daerah Jawa Tengah, khususnya Semarang dan sekitarnya, tetapi ketika kita sudah di Jawa Barat ternyata istilahnya sudah berubah. Berbeda maksud kami, yaitu dagu. Begitu teman-teman. Lebih jelasnya mengenai sumpil itu ini teman-teman. Ini yang terpasang di bawah ini. Bentuknya berupa skor tapi menyatu dengan balok. Di sini juga kelihatan teman-teman. Dan yang ini terus banyak sekali ini. Biasanya dipasang untuk balok induk dan kuda-kuda WF bentangan besar. Sini juga banyak. Ini. Itulah sumpil atau dalam bahasa Inggris disebut volte atau cope. Itu teman-teman kalau dalam bahasa Inggris. Sumpil itu adalah volte atau cope. Yang berikutnya, oh ya, yang terakhir, sekur. Sekur ya teman-teman, sekur. Sekur itu adalah penyangga balok yang dipasang secara terpisah dengan kemiringan tertentu. Itulah sekur teman-teman. Mungkin
Nah, ini saya tampilkan satu konstruksi baja yang sangat kompleks. Kami sebut sangat kompleks di sini karena berkaitan dengan pekerjaan sipil yang sangat ribet. Di manakah skor itu? Nah, ini skornya teman-teman. Ini balok yang terpasang miring di antara kuda-kuda dan tiang kolom ini adalah skor. Ini teman-teman. Ini skor. Sangat banyak kan? Oke, berarti itulah fungsi skor dan ciri khas skor. Menghubungkan dua buah struktur utama bangunan, yaitu antara tiang kolom dan kuda-kuda dengan posisi pemasangan miring. Jadi kalau ada yang menyebut skor itu dipasang tegak lurus, itu salah. Itu sudah lebih tepat disebut tiang kolom. Kalaupun ada yang menyebut skor itu tapi pemasangannya rata, datar, itu juga salah. Itu lebih cocok disebut dengan balok. Sekali lagi, skor itu pemasangannya selalu miring dan menghubungkan antara dua struktur utama bangsa. Demikian teman-teman penjelasan tentang ragam jenis istilah lokal terkait dengan konstruksi baja. Sekian dan terima kasih.